Halo Digiters, welcome back to my channel. Udah lama banget deh gak nyapa kalian. Keren banget. Gimana kabar kalian? By the way, Happy New Year ya. Setahun baru pastinya semangat baru juga dong. Walaupun masih ada mimpi yang belum tercapai di tahun sebelumnya, semoga tahun ini bisa jadi tahun kalian ya. Di video kali ini aku mau share 6 alasan kenapa harus belajar di platform decoding. Sebelumnya, ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama, yaitu tentang dari mana harus memulai belajar pemrograman, atau kalau kalian misalnya mau switch career, kan yang benar-benar belum pernah mengenal pemrograman, tuh kalian bisa mulai dari 4 kelas dasar yang aku share di video sebelumnya. Dan di video kali ini aku mau share kenapa harus milih decoding sih untuk platform belajar kita. Alasan yang pertama itu adalah karena kurikulum di decoding ini sudah standar industri global. Kalian pasti tahu dong kalau decoding ini adalah Google Authorized Training Partner. Jadi benar-benar kurikulumnya itu nggak diragukan lagi lah. Nah, yang kedua itu akses seumur hidup ke kelas dan forum diskusi setelah lulus, bahkan jika ada update kelas. Jadi aku bakal tunjukin contohnya di sini. Aku coba kita masuk ke dalam dashboard aku. Dan di sini aku mau coba untuk kelas yang dasar visualisasi data. Belajar dasar visualisasi data di bagian dari learning path machine learning. Dan di sini kita bisa lihat kan kalau di sini ada tulisan Anda telah menyelesaikan kelas ini dengan tepat waktu. Jadi sebenarnya aku tuh udah lulus. Aku bakal liatin juga. Nih udah ada, bisa lihat sertifikatnya juga. Kita bisa lihat, ini udah ada sertifikatnya. Tapi ternyata setelah aku coba lihat detail kelasnya, ini tuh ada kelas-kelas yang belum tuntas. Jadi ini tuh kayak ada update gitu guys di kelasnya, yang mana kayak ada tambahan materi lah gitu. Dan kita bisa mengakses ini secara gratis kalau sebelumnya tuh udah lulus. Jadi walaupun ada update, kita bisa tetap update sama perkembangannya gitu. Kita coba ya. Pas aku buka transkrip dasar spreadsheet, di sini tulisannya belum tuntas. Setelah aku coba buka, terus ada tulisan tandai model ini telah selesai. Misalnya aku sudah selesai gitu. Nah, ini bakal ada pilihan selanjutnya dan bisa masuk ke navigasi dasar pada Google Sheet. Materi yang tadinya itu belum aku pelajari sebelumnya, tapi bisa aku akses walaupun aku lagi nggak berlangganan di decoding nih, tapi aku udah pernah lulus sebelumnya di kelas ini. Oke, sekarang kita lihat lagi di silabusnya. Nah, yang tadinya daftar langganan atau belum selesai jadi bisa selesai. Jadi kayak kita bakal selalu update gitu sama informasi terbaru. Ini keren banget sih. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu validasi skill langsung oleh developer expert. Kita bisa lihat ya contoh dari review yang dikasih oleh developer. Karena ini ada update kelas, jadi aku nggak bisa coba lihat yang di yang tadi. Aku coba lihat ke yang kelas lain. Di sini aku coba buka yang belajar dasar pemrograman web ya. Lihat tugas. Nah, di sini ada tulisan tugasnya disetujui. Terus kalian bisa buka action detail, itu reviewnya seperti apa. Dan itu bener-bener review yang detail banget sih menurut aku. Di sini aku dapetnya cuma bintang 3 guys. Tapi nggak apa-apa. Di sini bener-bener dikasih tahu parameter apa yang kita terpenuhi sehingga bisa dapat nilai segitu. Terus yaitu kita bisa dapat review yang benar-benar detail. Nah, di sini ada tulisan ini yang ketiga. Beberapa lulusan tidak tahu mereka memiliki akses kelas selamanya. Ini yang benar-benar aku kayak baru sadari juga sih sebenarnya. Jadi sebagai informasi, kelas decoding selalu update sehingga memiliki perbedaan minimal 30% dari sejak kelas dirilis. Silahkan mampir kembali untuk melihat materi saat kamu membutuhkan update. Dan aku mostly kayaknya tuh hampir ya mungkin banyak lah, kayak 90% atau 80% kelas yang udah pernah aku ikut sebelumnya itu ternyata ada update dan bisa diakses secara gratis. Keren banget kan? Yang keempat itu sertifikat bisa diperbarui dan juga bisa diverifikasi, terus mudah banget buat ditambahin ke link ini. Kita coba lihat lagi.
Sini aku coba lihat. Misalnya di sini. Oke, di sini kita bisa lihat sertifikat. Terus ini ada pilihan perbarui sertifikat. Nah, jadi kita bisa, jadi kan sertifikat itu ada, coba kita lihat dulu ya. Sertifikat itu ada masa berlakunya. Jadi masa berlakunya sampai 2024. Tapi misalnya mau aku perbarui, ini kan ada detailnya juga ya di bawah. Sertifikat itu benar-benar detail, jadi kayak ngasih tahu banget kita tuh seperti apa. Dan di sini total jam dibutuhkan untuk menyelesaikan kelas mulai persiapan sampai evaluasi 55 jam. Ini bisa beda sih sama estimasi yang di kelas yang disebutkan di awal. Terus di sini bisa kita lakukan perbarui sertifikat. Terus yang pasti kita harus langganan. Tapi ini gampang banget bisa dilakukan perbaruan sertifikat. Jadi dengan kita bisa dapat perpanjangan sertifikat itu kalau kita mengerjakan kembali semua tugas atau submission dan ujian examnya. Terus kita juga harus menyelesaikan seluruh modul di kelas. Karena gimana ya, karena kan bisa aja nih misalnya kita kayak sekarang belajar tapi kalau nggak diasah kan pasti akan lupa lagi. Jadi benar-benar skill kita diasah lagi ketika kita sertifikatnya habis, itu bisa diperbarui. Jadi sekalian mengingat-ingat juga materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita bakal coba masukin sertifikatnya itu ke dalam LinkedIn dan itu gampang banget. Tinggal kita buka sertifikatnya. Terus di bawah bakal ada tulisan tambahkan ke LinkedIn, kita klik aja, dia bakal langsung masuk ke LinkedIn. Ini udah di-connect ke akun aku. Dan tara, dia langsung bakal otomatis tertulis isi dari sertifikatnya. Seperti ini contohnya, judulnya belajar dasar pemrograman web. Udah ada issuing organization-nya di coding, terus waktu expiration date-nya juga udah ada, credential ID-nya juga udah ada, sama URL-nya juga udah ada. Jadi tinggal kita klik save aja, segampang itu buat masukin ke dalam LinkedIn. Yang kelima itu adalah biaya yang relatif lebih murah menurut aku ya daripada kayak bootcamp gitu. Jadi kita coba lihat biayanya. Di sini kita bisa lihat ke biaya langganan. Di situ ada langganan untuk 1 bulan itu 1,5, 3 bulan 4,5, terus ada yang 6 bulan. Kalau kalian langganan 6 bulan tuh bakal hemat 10%. Terus untuk langganan 1 tahun kalian hemat 30%. Kalian bisa lihat ya di sini untuk biaya-biayanya itu menurut aku lebih murah sih dibanding kayak bootcamp gitu. Dan di sini tuh kalian bisa akses semua kelas, forum diskusi, terus pokoknya semuanya bisa kalian akses. Dan kelasnya tuh bener-bener seluruh kelas gitu, nggak cuma kelas yang misalnya kalian lagi pengen belajar machine learning, itu kalian nggak cuma bisa akses machine learning aja, tapi bisa semua kelas. Dan ini juga bisa kalian manfaatin kalau misalnya pengen belajar semuanya, atau kalian mungkin pengen coba-coba terus menemukan yang mana sih yang paling cocok buat kalian gitu kelasnya. Nah, untuk biayanya juga ini kita bisa coba perhitungkan atau perkirakan dari kemampuan kita. Jadi misalnya kita pengen meluangkan waktu 1 hari itu belajar di coding ini berapa lama, misalnya setengah jam, 1 jam, atau setengah hari misalnya 4 jam, itu bisa kita perkirakan waktunya, karena kan di setiap modulnya ini juga bisa kalian lihat estimasi lama belajarnya. Kita bakal lihat ya contoh misalnya untuk kelas machine learning. Kita coba. Jadi ini ada beberapa learning path yang bisa kalian pilih. Terus misalnya di sini aku pilih yang machine learning developer. Jadi di sini ada 5 kelas. Kelas pertama itu yang belajar dasar visualisasi data 16 jam. Terus kelas kedua 20 jam. Kelas ketiga 30 jam. Itu untuk kelas pemulanya. Terus kelas menengahnya 40 jam. Dan kelas expertnya 40 jam. Kita coba ya jumlahin semuanya. 19 tambah 20 tambah 30 tambah 40 terus tambah 40. Jadi 146 jam atau sekitar 150 jam itu kalian udah bisa berada di level mahir. Dimana 150 jam ini bisa kalian
bagi lagi, misalnya sehari mau belajarnya setengah hari gitu, 4 jam, tapi rutin setiap hari. Jadi kalian butuh waktu 37 hari atau sekitar sebulan lebih sedikit. Jadi berapa lama kalian bisa mencapai level tersebut ya bisa kalian estimasi. Di sini kita bisa lihat ya, sertifikat aku yang belajar dasar pemrograman web itu di situ tertulis kalau diselesaikan dalam waktu 55 jam. Dan itu sama kayak estimasi di kelasnya yang ditulis di deskripsi kelasnya, estimasinya juga 55 jam. Terus aku coba lihat sertifikat aku yang cloud. Di situ tertulis kalau aku menyelesaikan kelas ini selama 13 jam. Dan kalau dibandingkan sama di deskripsi kelasnya, ini juga 13 jam. Aku minta maaf banget, aku nggak punya contoh yang lain, jadi karena aku orangnya deadliners juga, jadi kemungkinan ini kenapa bisa sama karena emang aku suka mepet-mepet gitu submissionnya. Kalau misalnya kalian bisa selesai kurang dari itu sih harusnya jamnya menyesuaikan juga ya, cuman aku nggak punya contohnya. Dan kalaupun misalnya kalian lebih dari itu, ya itu nggak masalah. Jadi estimasi waktu yang ditulis di kelas sebelumnya itu kalau kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Jadi tapi aslinya kalian akan tetap bisa melakukan perpanjangan waktu dengan berlangganan itu. Tapi dari decodingnya sendiri menyediakan range waktu normalnya sesuai estimasi. Tapi kalau misalnya kalian ikutan bootcamp, mungkin waktunya tuh biasanya yang aku tahu, aku nggak pernah ikut bootcamp, tapi aku tahu beberapa info. Kalau bootcamp itu kan ada jam-jamannya kan, jadi kayak diatur gitu, ada jam-jamannya, terus bisa lebih waktunya, kayak bakal lebih. Dan itu bedanya coding sih sama bootcamp, kayak kalian benar-benar fleksibel. Inilah yang akan menjadi alasan ke-6 kenapa harus memilih decoding. Yang ke-6 itu cocok banget buat yang lebih suka belajar otodidak dan benar-benar waktu yang fleksibel, karena kalian bisa belajar dimanapun, kapanpun. Terus kayak misalnya mau pengen nanya-nanya, itu bisa di forum diskusi karena nanti bakal ada yang menjawab pertanyaan kalian. Nah itu tadi 6 alasan yang menurut aku menjadi kelebihan dari coding dibandingkan platform belajar lainnya. Gimana? Kalian pasti tertarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Misalnya kalian belum tahu banget coding itu seperti apa, kalian bisa coba-coba buka aja dulu websitenya di coding.com. Disitu kalian bisa pelajari seperti apa. Kalian bisa buka-buka dulu juga silabusnya. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri untuk memilih misalnya mau learning path yang mana. Terus juga kalian bisa planning di awal berapa lama kalian bisa mencapai level yang memang kalian harapkan. Yang pasti kalau misalnya ikutan kelas di decoding itu kan kalian bayar di awal kan, itu semangatnya bakal lebih besar sih menurut aku, karena kalian merasa kalian udah invest di awal, jadi harus benar-benar serius untuk menyelesaikan kelas ini. So kalian sendiri tertariknya ikutan kelas apa? Share di komen ya. Itu tadi yang bisa aku bagi mengenai alasan kenapa decoding ini benar-benar cocok banget buat platform belajar pemrograman. Semoga ngebantu kalian untuk memilih yang terbaik, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.